Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Kami dari kelompok 3A yang terdiri dari Vika Afkarina, Stella Dinda Dian Adisti, Intan Az-Zahro, Wardah Agustina Fuadiyah, Putri Salsabila Nugraini, dan Marcella Dwi Nur Rohmah. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proposal dengan judul Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas 6 di MI Al-Barokah An-Nur Ajung Jember. Untuk penyampaian pertama, kami akan menjelaskan bagian latar belakang dari penelitian ini yang akan disampaikan oleh Sela. Baik, latar belakang dari penelitian ini yaitu dilatar belakangi oleh kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas 6 MI Al-Barokah An-Nur. Sebagian besar kegiatan belajar masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang dilibatkan secara aktif. Padahal kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pentingnya keaktifan, kolaborasi, dan partisipasi siswa. Strategi pembelajaran aktif dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang implementasinya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Bella. Baik, untuk fokus penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana guru merancang dan melaksanakan pembelajaran aktif di kelas 6. Yang kedua, aktivitas apa saja yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Yang ketiga, sejauh mana siswa terlihat aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan bekerja sama. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi guru dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menjelaskan cara guru merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran aktif. Yang kedua, menggambarkan bentuk keterlibatan siswa dalam pembelajaran aktif. Yang ketiga, menilai sejauh mana strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan keaktifan siswa. Dan yang keempat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru serta solusi yang diterapkan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Sela. Baik, manfaat dari penelitian ini yang pertama manfaat teoritis, memberikan kontribusi keilmuan terkait penerapan strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan keaktifan siswa di madrasah. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, menjadi pengalaman langsung dalam menerapkan teori ke praktik pendidikan. Yang kedua, bagi sekolah, hasil penelitian bisa dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan metode pembelajaran. Yang ketiga, bagi siswa, strategi aktif diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan keberanian dalam belajar. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Vika. Baik, selanjutnya yaitu definisi istilah. Yang pertama, implementasi. Pelaksanaan atau penerapan suatu strategi pembelajaran secara nyata. Yang kedua, strategi pembelajaran aktif. Pendekatannya mendorong siswa terlibat langsung dalam proses belajar, seperti diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Yang ketiga, keaktifan belajar siswa. Kondisi di mana siswa secara aktif bertanya, menjawab, bekerja sama, dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, siswa kelas 6 MI Al-Barokah, peserta didik kelas akhir jenjang FI yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian yaitu studi kasus yang berlokasi di MI Al-Barokah An-Nur Ajung Jember. Subjek yang kelompok kami teliti yaitu guru dan siswa kelas 6. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, atau foto kegiatan. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama yakni Ada Supriyanto tahun 2020. Fokus kendala guru dalam menerapkan pembelajaran aktif. Temuan, terbatasnya fasilitas dan kesulitan mengelola kelas aktif. Yang kedua, Rusman tahun 2017. Fokus strategi pembelajaran aktif meningkatkan motivasi belajar. Temuan, suasana menyenangkan dan beragam penting untuk keaktifan.
Yang terakhir ada Diah Kurnia Rahayu, tahun 2022. Strategi Everyone is a Teacher Here. Temuan, siswa lebih percaya diri dan aktif karena menjadi guru bagi temannya. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh Intan. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, teori active learning. Silberman, siswa belajar melalui kegiatan langsung. Pembelajaran aktif menuntut siswa terlibat secara langsung melalui kegiatan yang melibatkan pikiran, emosi, dan tindakan. Strategi ini menumbuhkan pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis. Kedua, teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky. Siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui interaksi. Menyatakan bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa secara aktif membangun makna melalui pengalaman. Konstruktivisme mendorong penggunaan konteks nyata, diskusi kelompok, dan kolaborasi sebagai media konstruksi pengetahuan. Selanjutnya, teori interaksi sosial ZPD Vygotsky. Pembelajaran efektif melalui kerjasama dengan orang lain. Bahwa siswa dapat belajar lebih baik melalui bantuan dari guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Strategi pembelajaran aktif seperti kerja kelompok dan per-teaching selaras dengan prinsip ini. Selanjutnya, teori manajemen kelas. Grossman, penting untuk mengelola kelas aktif agar kondusif. Keberhasilan pembelajaran aktif sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Kelas harus kondusif, fleksibel, dan mendukung partisipasi semua siswa. Poin selanjutnya disampaikan oleh Sela. Baik, untuk poin selanjutnya adalah langkah-langkah strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, pembukaan yang menarik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Contohnya, guru membuka dengan ice breaking, cerita pendek, atau pertanyaan pemantik. Yang kedua, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, memberi contoh kontekstual yang dekat dengan keseharian siswa dan menggunakan media visual atau audio visual. Yang ketiga, membagi siswa dalam kelompok kecil untuk berdiskusi. Contohnya, siswa dibagi dalam kelompok heterogen dan penugasan disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Yang keempat, melakukan tugas kelompok, membuat poster atau proyek. Contohnya, siswa mengerjakan proyek, eksperimen, simulasi, dan membuat produk pembelajaran. Yang kelima, presentasi hasil kerja kelompok dan tanya jawab. Contohnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang keenam, menarik kesimpulan bersama. Contohnya, guru dan siswa menyusun kesimpulan bersama dan dilanjutkan dengan refleksi siswa. Yang ketujuh, refleksi siswa bagian yang disukai pendapat mereka tentang pembelajaran hari itu. Contohnya seperti evaluasi dilakukan tidak hanya secara kognitif tetapi juga afektif. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Selanjutnya, rubrikan siswa. Indikator keaktifan berdasarkan teori. Yang pertama, diskusi, aktif bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat. Seperti sering bertanya dan menjawab, memberi ide orisinal. Yang kedua, kerjasama, membantu teman aktif dalam kelompok. Seperti aktif membantu teman dan menyumbang ide. Yang ketiga, kegiatan terlibat dalam praktik simulasi. Sangat terlibat dalam semua kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kemandirian, menyelesaikan tugas tanpa bantuan, seperti menyelesaikan tugas tanpa bantuan, menunjukkan inisiatif. Yang kelima, respon terhadap guru, menjawab pertanyaan, berani bertanya. Menjawab dan menanggapi dengan antusias dan kritis. Poin selanjutnya disampaikan oleh Stella. Poin selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yaitu satu, reduksi data. Maksudnya adalah data yang sudah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring terlebih dahulu, hanya yang penting saja dan sesuai topik yang dipakai. Yang kedua, penyajian data. Setelah disaring, data ditulis dalam bentuk cerita atau narasi, atau bisa dalam bentuk tabel supaya lebih gampang dipahami.
Yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah ditata rapi di atas. Peneliti ambil kesimpulan berdasarkan pola atau hal yang sering muncul dari hasil penelitian. Poin selanjutnya adalah keabsahan data. Supaya datanya bisa dipercaya dan nggak asal-asalan, ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan. Yang pertama, ngecek dari banyak sumber, hasil wawancaranya dicocokkan sama observasi dan dokumentasi, jadi nggak cuma mengandalkan satu sumber. Yang kedua, bisa nanya lagi atau nanya balik ke narasumber setelah wawancara. Peneliti konfirmasi ulang jawabannya kepada informan, takut ada yang salah tangkap. Yang ketiga, dokumentasi selama proses penelitian. Semua proses penelitian dari awal hingga akhir dicatat dan disimpan rapi. Yang keempat, observasinya tidak sebentar. Peneliti butuh waktu yang cukup lama dan panjang untuk benar-benar paham apa yang terjadi di lapangan supaya nggak asal-asalan. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Wardah. Tahap-tahap penelitian. Yang pertama ada studi pendahuluan, ada 2 poin. Yang pertama, menyusun proposal. Seperti merancang rancangan awal penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode. Yang kedua ada pengurusan izin, seperti mengurus surat izin dari pihak terkait agar dapat melakukan penelitian di lokasi yang dituju. Yang kedua ada kerja lapangan, memiliki 3 poin. Yang pertama adalah observasi, seperti mengamati langsung kondisi atau objek penelitian di lapangan. Yang kedua ada wawancara, seperti menggali informasi dari narasumber atau informan yang relevan. Yang ketiga ada dokumentasi, mengumpulkan bukti atau data dalam bentuk foto, video, atau dokumen tertulis. Yang ketiga ada tahap analisis, ada 2 poin. Yang pertama adalah reduksi, penyajian, dan verifikasi data, seperti menyaring, menyusun, dan mengecek keabsahan data yang diperoleh. Yang kedua ada penyusunan laporan akhir, seperti menyusun hasil penelitian secara lengkap dan sistematis sebagai laporan final. Yang terakhir adalah penutup. Yang pertama ada strategi pembelajaran aktif sangat relevan dengan tuntunan kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah penerapannya di MI Al-Barokah An-Nur. Perlu dieksplorasi agar keaktifan siswa meningkat. Yang ketiga, diharapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi praktis bagi guru, siswa, dan madrasah di wilayah pedesaan. Demikian pemaparan proposal dari kami. Untuk selanjutnya, kita akan memaparkan produk yang sudah kami buat. Untuk rules permainannya akan dijelaskan oleh Dinda. Saya akan menjelaskan aturan mainnya. Yang pertama, nama semua siswa dimasukkan ke dalam dakres. Setiap nama mewakili satu bebek yang akan balapan. Kemudian, klik start di dakres, bebek-bebek akan mulai bergerak menuju garis finish. Siapa yang lebih dulu di garis finish, atau siswa yang bebeknya sampai paling dulu di garis finish, akan langsung diberi 1 soal kuis dari word wall. Jika jawabannya benar, dia dapat 10 poin. Namun jika salah, poin tetap 0 dan tidak berkurang. Setelah siswa 1 menjawab, lanjut ke siswa 2. Begitupun selanjutnya. Setiap kali siswa menjawab benar, poinnya akan ditambah dan dicatat. Permainannya dilakukan dalam beberapa ronde sesuai jumlah siswa, supaya semua siswa punya kesempatan bermain dan menjawab kuis. Kemudian, setelah selesai semua siswa kebagian menjawab kuis, akan ada babak penentuan akhir, yaitu setelah semua ronde selesai, dihitung total poin tiap siswa. 3 siswa dengan poin terbanyak masuk ke babak final. Final round-nya, ketiga siswa ini akan diberikan beberapa soal kuis terakhir yang lebih menentang. Siapa yang menjawab paling cepat dan benar, dialah juara utamanya.
Nah, bebek pertama yang mencapai garis finish adalah Intan. Intan harus menjawab kuis. Monggo, Mbak, langsung ke kuisnya. Ayo Mbak Intan memilih nomor berapa? 1 sampai 6 pilih salah satu. Mau pilih nomor berapa? 1. Baik, Mbak Intan pilih nomor 1. 50 dibagi 2 berapa jawabannya Mbak Intan? C. 25. 25. Benar atau salah? Benar. Selanjutnya, karena Mbak Intan jawab benar, kita ke siswa yang lain. Kita start lagi dakresnya. Mulai. Karena bebek selanjutnya Mbak Intan lagi, kita ulang lagi ke siswa yang lain. Siswa selanjutnya adalah saya sendiri, Dinda. Langsung saja ke kuisnya. Saya memilih kuis nomor 5. Pink. 60 dikurangi 20 jawabannya 40A. Oh, ternyata benar. Lanjut ke siswa selanjutnya. Ayo, di start lagi. Oke, siswa selanjutnya adalah Sela. Sela harus menjawab satu kuis. Pilih nomor 4. 80 ditambah 15 berapa jawabannya Mbak Sela? B. 95. 95. Oh, ternyata jawabannya benar. Kita persingkat saja waktunya karena singkat nggak, Rek? Kita persingkat saja waktunya ya. Kemudian itu akan permainannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini dan akan ada beberapa ronde, intinya sesuai jumlah siswa. Kemudian nanti setiap siswa itu kan nggak akan bisa menjawab semua. Ada beberapa siswa yang mungkin akan kesusahan menjawab dan mereka tidak mendapatkan poin, atau bisa juga ada satu siswa yang akan menjawab lebih dari 1 poin sesuai kemampuan siswanya. Dan nanti siswa yang paling banyak mendapatkan poin di babak selanjutnya itu adalah babak penentuan. Babak penentuan ini akan diberikan kuis lagi, yaitu Froggy Jam. Ayo kita mulai Mbak. Misal yang dapat poin banyak itu di sini Mbak Intan. Mbak Intan yang pertama, Mbak Intan yang kedua Mbak Sela, yang ketiga Mbak Wardah. Jadi ketiga orang ini harus main kuis ini. Ayo kita mulai. Yang pertama Mbak Intan dulu. Intinya seperti itu. Mbak Intan harus menjawab 5. Satu ronde itu ada 5 pertanyaan di dalamnya. Dan Mbak Intan harus menjawab, dia bisa menjawab beberapa pertanyaan. Misal bisa menjawab 3, atau Mbak Sela bisa menjawab 2, atau Mbak Wardah bisa hanya menjawab 1. Pemenangnya Mbak Intan, seperti itu. Kita lihat bareng-bareng saja cara bermainnya.
ini hasil jawaban dari Mbak Sela. Tadi yang pertama hasil jawaban dari Mbak Intan, dan yang kedua ini hasil jawaban dari Mbak Sela. Kita lanjut ke yang ketiga, hasil jawaban dari Mbak Wardah. Ini waktu menjawabnya hanya 10 menit. Jika tidak cepat menjawab, maka kode ini akan tenggelam ke dalam air. Ayo, selanjutnya kita, Mbak Wardah, mulai. Nah, ini total skor dari Mbak Wardah 33. Dari ketiga anak ini, Mbak Intan, Mbak Sela, dan Mbak Wardah, poin terbesar dimenangkan oleh Mbak Intan. Juara 1 Mbak Intan. Selamat untuk Mbak Intan. Yeay, makasih Bu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi produk dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Untuk presentasi produk dari kelompok kami sudah selesai. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.